Halo guys, akhirnya figure Daredevil dari series Daredevil Born Again ku datang juga. Dan gak cuma yang Daredevil, aku juga udah kedatangan yang Punisher ini guys. Cuman yang Punisher aku bakal review di video selanjutnya. Dan ini lama banget guys rilisnya. Padahal kan sama Hasbro itu figurnya ini di announce sebelum figure dari Thunderbolt sama Fantastic Four. Tapi nggak tahu kenapa hari rilisnya malah setelahnya gitu. Awalnya aku kirain itu bakal dijadiin satu wave gitu ya, dengan build figure dan lain-lain. Mungkin ada figure Ironheart juga, atau Marvel Zombie juga kan, yang seri-serisnya Marvel baru-baru ini. Cuman ternyata enggak. Jadi aku nggak tahu kenapa ini figurnya lama banget rilis, dan rilis di Amerikanya lama, jadi otomatis nyampe Indonesianya pun makin lama gitu. Tapi karena ini udah datang ya, jadi mungkin langsung aja kita keluarin figurnya dari box. Tapi kita lihat detail boxnya terlebih dahulu guys. Dia di samping ada ilustrasinya gini, di depannya tadi ya ada logo, nama dan lain-lain. Belakangnya ada ilustrasi yang sama dan ada penjelasan tentang karakternya Daredevil guys. Sampingnya seperti ini, atasnya ada logo dan bawahnya legal staff. So langsung kita keluarin sekarang. Nah ini guys figure Daredevilnya setelah keluar dari boxnya. Terus buat aksesoris, pertama dia dapat satu tali gini atau kawatnya buat pilih klubnya si Daredevil ini ya. Dan ini tuh reuse atau ngambil dari part yang figure komik tripacknya Daredevil yang sama Elektra sama Bullseye. Ini sama persis, cuman beda warna aja. Terus aksesoris yang kedua kita dapat sepasang Billy Club ya. Ini senjata andalannya Daredevil. Dan ini aku suka banget paintingnya guys, terutama silvernya, karena dari figure Daredevil yang lama itu Billy Clubnya ini warna silvernya nih cuman diwarnain abu-abu muda gitu ya, nggak ada metalik-metaliknya kayak gini. Jadi ini bagus banget. Belum lagi ini yang baru kan ada texturingnya gitu. Terus ini tadi ya, ini tuh tinggal dipasangin seperti ini guys. Nah seperti ini. Terus yang satunya lagi di sisi satunya seperti ini. Nah jadi nanti buat dipose-posein waktu Daredevilnya beraksi bisa dipakai part ininya guys. Tapi karena ini belum dipakai, kita lepas dulu. Kita masukin di holsternya aja guys. Nah seperti ini, tinggal dimasukin di holsternya, langsung masuk. Dan yang terakhir ada alternatif hand guys. Yang satu yang buat tangan, ini tangan kiri itu open hand seperti ini. Terus yang di tangan kanan dia fist hand. Ini aku kurang suka sih sama pemilihan Hasbro atau keputusannya Hasbro dengan dia ngasih alternatif hand yang nggak sama gitu. Aku tuh pengennya ini kan grip yang bawaannya kan gripping hand, ini udah bagus jadi gripping hand dapat 2. Nah harusnya tuh satunya fist hand aja dua-duanya gitu, atau ya kalau mau ngasih yang open hand tetap dikasih fist handnya tuh 2 gitu. Karena fist hand itu salah satu pose tangan yang wajib menurut aku buat kedua tangannya. Tapi ya ini nggak tahu, kalau nggak salah nanti di figure Punishernya tuh juga gitu. Makanya tuh yang agak bikin gatel sih. Dan yang terakhir ini guys, Daredevilnya sendiri. Dan ini first impressionku, ini cakep banget sih. Ini bener-bener upgrade dari figure Daredevil yang lama. Nah ini pun yang Daredevilnya kan sebenarnya udah aku custom ya. Ini tangannya aku repaint, terus aku amplas atau bor sedikit gitu. Head sculptnya juga aku ganti karena
meskipun sebenarnya figure ini tuh bagus sih dan gak jelek, cuman banyak kekurangannya guys, apalagi setelah dibeli lama gitu, kaki-kakinya mulai loose, terus tangannya juga mulai loose. Dan kalau dilihat juga ya, yang proporsinya dari figure yang lama itu agak aneh guys, dari mulai badannya, kakinya tuh aneh aja gitu menurut aku setelah dilihat-lihat ya. Jadi dengan datangnya figure baru ini, dia ngasih upgrade yang lumayan banyak gitu. Dari mulai head sculpt-nya aja ini kita lihat, ya head sculpt-nya seperti ini guys. Dan ini mirip banget sama Charlie Cox, meskipun cuman bagian bawahnya aja yang kelihatan, cuman adalah gambarannya Charlie Cox itu. Cakep banget. Cuman mungkin ini karena keterbatasan teknologi ya. Itu kalau kalian lihat detail di painting brewoknya, itu masih ada kayak garis-garis efek printingannya gitu. Gak tahu kalau di kamera kelihatan atau enggak, cuman kalau kalian pegang langsung dan kalian deketin itu bakal kelihatan kayak garis-garis gitu. Cuman kalau dari jauh sih aman sih, nggak kelihatan sama sekali, kelihatan natural kok. Terus lagi di detail di helmetnya ini cakep banget ya, full tekstur seperti kostum terbarunya ya. Kalau yang kostum lama kan dia seperti ini aja, itu polos. Padahal secara desain dia masih mirip-mirip, cuman di sini dia dikasih tekstur ini sama warnanya ya, udah pasti beda. Nah, cakep banget guys. Nah, ini mungkin yang agak aneh itu di sini guys. Ini kan harusnya kan terusan ya. Jadi ini kalau di aslinya kan kayak tudung gitu, terus nyambung ke kepalanya dan ke lehernya sini. Cuman di sini sama Hasbro paintingnya agak beda nih. Yang di leher itu lebih hitam, sedangkan yang di telinganya ini lebih ke abu-abu. Tapi ini gampang sih ngakalinnya. Kalian kalau mau atau kalau gatel gitu tinggal repaint yang atasnya ini pakai warna hitam, udah beres gitu. Cakep sih. Nah terus ini aku suka juga guys, dia artikulasinya tuh di layarnya bisa digerakin. Jadi buat figure Daredevil ini bakal berfungsi banget guys. Terus buat detail kostumnya dia seperti ini guys, lihat teksturnya rapi banget. Terus wrinkle juga di kostumnya tuh nggak berlebihan ya, ini aku suka. Lihat lining-liningnya tuh crispy gitu, kayak rapi, bersih gitu, keren sih, aku suka. Sampai ke bawahnya juga ada tekstur. Terus bootsnya dia seperti ini, dan di belakangnya juga sama, detailnya ada tekstur wrinkle yang pas, dia nggak berlebihan atau nggak kurang. Nah seperti ini guys. Dan aku juga suka dia warnanya nih, yang bagian hitam ini atau abu-abu tua ini dibikin lebih glossy daripada yang merah gini guys. Jadi kayak lebih realistis gitu, kayak ada pembedanya. Di sini dia juga ada tambahan artikulasi ya. Dia dikasih kayak semacam butterfly joint, meskipun dia nggak butterfly joint yang benar-benar butterfly joint gitu. Dia cuman sedikit kayak figure-figure Star Wars Black Series guys, yang di bagian sininya tuh bisa digerakin sedikit. Mungkin kalau ada yang bisa di-upgrade dari figure ini tuh, dari aku mungkin matanya sih guys. Matanya ini tuh kalau ini kan seperti inilah ya. Mungkin bisa dibikin biar lebih bagus, itu kayak dibikin matanya kayak Ant-Man gini. Jadi part matanya yang warna merah ini dibikin translucent gitu, biar kayak di seriesnya gitu. Seriesnya kan pakai kaca atau ya plastik gitu. Nah bisa dibikin seperti ini. Warna ini kan warnanya merah juga, pasti kalau dimasukin ke Daredevil ini bakal lebih cakep. Terus kelihatan matanya gitu di dalam. Ya kalau buat yang Daredevil, karena dia ini bentuk matanya kecil, itu nggak harus ada mata dalamannya sih, cukup dibikin translucent aja, udah pasti bikin figurnya lebih 2 kali lipat lebih bagus gitu. Oke, berikutnya aku mau coba-coba aksesorisnya. Yang pertama kita coba pasangin billy clubnya di sini, di tangannya.
Nah seperti ini kalau kalian mau Daredevilnya pakai Billy Club. Cakep sih nih. Aduh bagus banget guys, puas banget aku sama figure kali ini. Ini kalau kita bandingin ya sama figure Daredevil yang lama. Nah ini keren sih, dibanding apa, bukan dibandingin, disandingin dua-duanya gini keren. Nah terus aksesoris yang lain kita coba ganti yang open hand. Nah mungkin gini. Oh iya sayangnya karena ini Billy Clubnya itu bolong dua-duanya, jadinya nggak bisa disatuin ya guys ya. Nah harusnya kan bisa jadi satu gini, kayak yang lama ini Billy Clubnya bisa nempel. Nah bisa jadi satu, cuman karena ini dia ada aksesorisnya yang seperti ini buat ditempelin, jadi dua-duanya sama-sama bolong nih. Sayang banget ya. Nah itu juga mungkin harusnya dikasih Billy Club satu lagi yang panjang yang jadi satu, karena kan ini nggak bisa ditempel ya. Itu sih mungkin kalau bisa ditambahin. Sama buat fish hand dia seperti ini guys. Nah jadi buat pose mau ninju bisa, atau pose mau siap-siap bertarung seperti ini juga bisa. Oh ya, sebelum kita ke artikulasi, di sini aku mau nunjukin head sculptnya. Apakah head sculptnya yang Matt Murdock ini bisa masuk ke figure Daredevil ini guys. Nah, kita coba apakah muat, dan tidak muat guys. Dia nggak bisa masuk. Bisa sih. Packnya bisa masuk, cuman lehernya jadi kepanjangan guys, seperti ini. Atau mungkin pakai head sculpt yang dari Netflix. Ini dari Netflix, kita coba apakah bisa. Sama saja guys, ini nggak muat bahkan ke packnya. Jadi sayang banget kita nggak bisa pakai head sculpt yang Unmasked ini guys di figure Daredevil yang baru ini. Sayang banget. Berikutnya buat artikulasi, dari atas ada di kepala sama di lehernya juga ada. Jadi ini bisa muter bebas guys. Range-nya cukup banyak karena dua-duanya ada. Terus nongol ke atas tadi segini, ke bawah juga bisa jauh banget sampai mentok ke dadanya. Ya, terus sisanya kanan kiri bebas lah ya, ini aman. Cakep banget. Terus buat tangan lihat ke atas bisa segini, muter bisa. Terus dia ada sedikit butterfly joint, ini kayak figure-figure Star Wars Black Series guys. Jadi dia nggak yang butterfly joint yang pure butterfly joint gitu, dia cuman sedikit aja, cuman ini tetap lebih upgrade karena di figure sebelumnya dia nggak ada. Jadi ini bagus. Terus di bicep dia bisa muter 360 derajat, sikunya juga double joint dan udah pinless. Pergelangan tangan bisa muter dan bisa naik, bisa turun juga. Tapi kalau yang gripping hand ini dia ke samping ya guys, side to side gini. Nah, terus di perut dia dumbbell joint, dia ke depannya segini. Dan ini aku surprisingly suka karena ini cukup jauh guys dari seperti biasanya gitu. Terus ke belakang juga jauh, cuman kalau ke belakang dia jadi ada lubang yang kelihatan seperti ini. Terus ya muter bisa ke kanan ke kiri bisa. Sama di pinggangnya dia bisa muter 360 derajat. Kakinya tendang ke depan segini jauhnya, ke belakangnya sedikit. Di pahanya dia juga bisa muter. Lututnya juga double joint dan pinless. Terus sayangnya dia nggak ada boot swivel ya di sini. Jadi ini mati meskipun ada perpotongan yang sebenarnya mungkin bisa dikasih boot swivel ya. Cuman nggak dikasih sama Hasbro. Jadi terus ke kaki dia ke bawah atau ke belakang segini jauh, ke depan atau ke atas maksimal segini, dan ada ankle pivot. Selanjutnya buat size comparison di sini aku bandingin sama figure Daredevil yang lama. Terus juga ini ada Matt Murdock dari No Way Home, sama ada dua karakter jebolan Netflix yang udah masuk MCU yaitu Kingpin sama
Punisher ini guys. Terus mungkin aku juga mau bandingin sama karakter yang dari Netflix ya. Sebentar, kita pinggirin dulu. Nah, di sini ada Colin Wing. Ini juga sebenarnya udah aku custom sih, sama Elektra juga udah aku custom. Yang Colin Wing ini body bawaannya tuh ini guys. Nah, cuman aku custom seperti ini. Sama yang terakhir dari Netflix ada Iron Fist guys. Nah, seperti ini guys kurang lebihnya. Sebenarnya ada Jessica Jones ya, cuman aku nggak punya figurnya, sama Luke Cage juga nggak punya figurnya guys. Mungkin nanti di season 2 kan Jessica Jones comeback, jadi siapa tahu dibikin lagi figurnya, dan disitu baru aku bisa beli. Sama mungkin Spider-Man ya, masih dalam universe-nya street level itu ada Spider-Man ini, sama Spider-Man-nya Tom Holland. Cuman karena aku nggak punya yang kostum yang biru itu yang final swing, jadi di sini aku bandingin sama yang integrated suit ya, ini namanya, yang di The Way Home lah pokoknya. Ya kurang lebih tingginya seperti ini guys. Nah, next masih dari lini MCU. Di sebelah kanan ada Invisible Woman, Mr. Fantastic, dan di sebelah kiri ada Yelena Belova dan Red Guardian dari Thunderbolts. Nextnya lagi perbandingan dengan lini komik, ada figur-figur Daredevil. Di sebelah kanan ada Elektra yang jadi Daredevil. Terus di sini ada Daredevilnya. Terus yang sebelah kirinya ada yang dari Tripack sama Elektra dan Bullseye. Dan di sebelah paling kiri ada Spider-Man dari The Amazing Fantasy Spider-Man. Berikutnya masih dari brand yang sama, yaitu Hasbro Classified Series G.I. Joe. Ada Snake Eyes, Scarlet, dan di sebelah kiri ada Hasbro Star Wars Black Series, Obi-Wan Kenobi, dan Fern dari The Acolyte. Last but not least, di sini aku bandingin sama McFarlane Toys DC Multiverse Superman dan juga Batman. Terus di sebelah kiri ada SAF Live Action Luffy dan juga Metal Lemon Collection Pyroraptor. Oke guys, itu tadi review dari aku buat figure kali ini, dan jujur aku suka banget guys. Terutama di part figurnya ya, yaitu sculptingannya atau moldnya atau apapun itu, dari atas kepala sampai bawah kakinya nih menurut aku hampir sempurna guys. Mungkin yang kurang ya di aksesoris seperti biasa, cuman karena ini Hasbro ya, dan aku udah sering beli produk Hasbro, jadi ini dikasih part tali aja menurut aku udah poin plus gitu. Karena memang Hasbro ini jarang banget guys ngasih aksesoris yang banyak gitu. Padahal kan kita sebagai kolektor atau pembeli gitu pengennya aksesoris banyak gitu. Mungkin net sculptnya ada yang versi unmesh atau alternatifnya lebih banyak gitu, pasti kan body mainin lebih mantep. Cuman ya karena ini Hasbro dapat segini aja udah bersyukur sih menurut aku. Tapi mungkin kalau bisa diimprove ke depannya ya, dari aku itu head sculptnya ini tadi bagian matanya bisa dibikin translucent kayak figure Ant-Man ini. Sama alternatif handnya mungkin dapat dikit nggak apa-apa, cuman seenggaknya diseragamin gitu kanan kiri. Kayak gripping hand ini kan dapat kanan kiri. Nah, visionnya seharusnya kanan kiri juga dapat guys, karena menurut aku vision itu krusial ya, terutama buat figure Daredevil. Kalau open hand yang kayak gini menurut aku penting nggak penting sih. Jadi kalau nggak dapet juga aku nggak apa-apa gitu. Tapi nggak tahu kalau kalian open hand gini penting nggak guys? Boleh tulis di kolom komentar. Tapi sisanya overall ini figure yang bagus dan worth it buat dibeli guys. So buat kalian yang mau boleh langsung dicari di marketplace. Kalau ada boleh langsung disikat guys. Atau kalau misalnya di marketplace masih belum terlalu banyak yang jual, kalian tunggu aja sebulan 2 bulan sambil nabung juga mungkin buat yang belum ada dananya. Atau mungkin kalau kalian mau nunggu agak lama biar siapa tahu mungkin harganya udah turun, biar figurnya lebih worth it guys. Dan akhir kata, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe kalau mau nonton video-video reviewku berikutnya guys. So thank you sekali lagi and see you later. Bye bye.